karyamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Bila kulihat matahari, bulan purnama, dan bintang terang indah di langit, bak lukisan kagumku atas karyamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku. Hanya Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Satu minggu sudah berlalu, sudah ketemu lagi di hari Minggu. Ketemu lagi sama Lause di sekolah Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Baik? Wah, puji Tuhan. Lause senang kalau adik-adik semua dalam kondisi yang sehat. Ada yang udah mulai bosen ya sekolah Minggu online ya? Senin sampai Jumat sekolah online. Hari Minggu sekolah Minggu online juga. Adik-adik Lause juga pengen kita sekolah Minggu lagi di gedung gereja seperti dulu. Tapi adik-adik tahu gak? Walaupun keadaan kita berubah, dulu kita sekolah Minggu di gedung gereja, sekarang kita sekolah Minggu di rumah, tapi Tuhan Yesus tidak berubah loh. Tuhan Yesus tetap sama, tetap hadir dulu di gedung gereja, juga di rumah adik-adik masing-masing. Juga tetap hadir di tengah-tengah ibadah sekolah Minggu kita pada pagi hari ini. Karena itu Lause mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu ya, tak akan beranjak dan tak akan bergoyang. Ikuti gerakan Lause ya. Siap? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun
setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Nah, adik-adik, demikianlah kasih Tuhan yang tidak beranjak dari kita. Sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita lipat tangan, kemudian kita tutup mata. Kita mau berbicara, mau berterima kasih sama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ikuti Lause berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini saya bisa sekolah minggu. Tuhan, tolong saya memuji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus yang tadi mengasihi kita bukan Tuhan yang pilih kasih loh. Tapi Tuhan yang mengasihi kita semua apa adanya dan sama banyaknya. Biarpun kita miskin, kita kaya, rumah kita kecil atau rumah kita besar, Tuhan Yesus sama sayangnya sama kita. Ayo adik-adik, langsung mau ajak kita semua bangkit berdiri lagi. Kita naikkan satu pujian yuk, Ku Punya Teman. Ikuti gerakan Lause ya. Ku punya teman yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, dia tetap sayang aku. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya. Tak peduli rumahku kecil ataupun rumah besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Ku punya teman. Ku punya teman yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, dia tetap sayang aku. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya. Tak peduli rumahku kecil ataupun rumah besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Dia sungguh sayang aku. Dia sungguh sayang aku. Adik-adik, dari tadi kan kita nyanyi kalau Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik tahu tidak, bukti yang paling besar kalau Tuhan Yesus mengasihi kita semua? Betul, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Kalau kita percaya, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di surga. Karena dosa kita sudah ditebus. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ada 2 cara yang adik-adik bisa lakukan. Yang pertama, adik-adik minta tolong sama papa dan mama untuk transfer persembahan adik-adik semua lewat kode atau nomor rekening di sebelah sini.
Yang kedua, adik-adik bisa simpan persembahan adik-adik semua, dimasukkan ke dalam amplop atau celengan. Nanti saat sudah sama-sama datang ke gedung gereja, adik-adik bisa bawa dan berikan persembahan adik-adik semua. Sekarang langsung mau ajak kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan satu pujian, Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya. Yesus disalib, Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta kamu, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya. Lebih cepat. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya. Lebih cepat lagi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa ditebusnya. Yeay! Nah, adik-adik, sekarang kita mau bawa persembahan kita, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan ya. Kita berdoa. Adik-adik semua sudah siap? Lipat tangan dan tutup matanya. Ikuti Lause berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi saya dan juga memelihara hidup saya. Tuhan, inilah persembahan saya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita baik-baik. Kita mau dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih jelas. Dan mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Lause mau ajak kita semua naikkan satu lagu yuk. Yesus sahabatku. Dengan sikap berdoa, kita nyanyikan pujian ini ya. Kita katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Wih, Lause lagi pakai baju apa nih adik-adik? Penasaran nggak? Nah, tapi sebelumnya Lause mau ajak kalian untuk berdoa dulu. Oh iya, yuk kita doa. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bantu kami Tuhan agar duduk tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan.
dan bantu kami agar bisa mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause tadi udah bilang, wah, Lause punya apa nih? Tongkat, punya mahkota, punya jubah. Lause kira-kira berperan sebagai siapa hari ini? Ada yang tahu? Benar, Lause hari ini mau jadi raja. Ngomong-ngomong adik-adik, ada yang tahu nggak? Raja itu seperti apa sih adik-adik? Raja itu orang yang menguasai daerahnya. Contohnya kalau di negara kita punya Bapak Jokowi sebagai presiden. Nah, kalau di negara lain memang ada negara-negara yang punya kerajaan seperti Belanda, Inggris. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang seorang raja yang awalnya nasibnya baik, takut sama Tuhan, baik-baik dengaran, tapi adik-adik sedih di akhirnya. Kira-kira mau tahu nggak penyebabnya apa? Nah, kalian duduk dengar cerita, jangan sambil makan atau senderan, atau sambil makan ya adik-adik. Duduk dengan tenang. Yuk kita mulai ceritanya. Nah, adik-adik, Lause mau cerita tentang seorang raja bernama Raja Usia. Pernah dengar? Wah, Raja Usia menjadi raja saat dia berumur 16 tahun adik-adik. Wah, dari 16 tahun jadi punya kerajaan, punya serdadu-serdadu. Keren ya adik-adik. Nah, dia menjadi raja yang sangat baik. Ngapain aja dia? Dia diberkati Tuhan. Karena apa? Dia cari Tuhan, dia dengar-dengaran firman Tuhan. Terus apa yang dia lakukan adik-adik? Dia dapat berkat yang luar biasa, yang banyak. Mau tahu apa aja? Dia punya apa? Dia punya kebun. Terus dia punya apa? Dia punya serdadu, adik-adik. Kira-kira kayak apa sih Lause? Kebun itu Lause. Nah, dia kan suka pertanian tuh, ya. Kebun ya hijau. Kalau kebun anggur kayak apa adik-adik? Nah, Lause punya gambarnya di sini nih. Dia suka banget ya bertani adik-adik. Tapi adik-adik, selain bertani sama berkebun, kira-kira ngapain sih dia adik-adik? Dia berperang melawan Filistin adik-adik. Dia bongkar tuh tembok-tembok, ada 3 temboknya. Ada tembok Gad, ada Yabne, ada Asdod. Dia menang. Dibantu sama Tuhan. Menang di depan negaranya. Dia namanya jadi masyhur, jadi besar, makin besar, nama besar. Nggak cuma segini, tapi makin lebar. Namanya terkenal adik-adik. Sampai ke mana? Sampai ke Mesir. Terus adik-adik, dia punya tentara-tentara yang siap berperang buat dia. Ada berapa adik-adik? Dia punya 2.600 orang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Capek ya adik-adik? Banyak soalnya. Lalu adik-adik, apa sih yang dilakukan? Nah, dia memperlengkapi orang-orangnya dengan senjata. Nih Lause punya gambarnya di sebelah. Lengkap ya adik-adik. Ada apa? Dia pegang apa? Dia pegang tombak, baju zirah, terus dia punya busur, terus dia punya batu umpan. Semuanya siap berperang buat dia. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Suatu hari dia masuk bait Allah. Kalau bait Allah sekarang itu kayak rumah Tuhan adik-adik. Nah, dia ngapain ya kira-kira? Dia ambil sesuatu adik-adik yang dilarang sama Tuhan. Ngapain dia? Dia bakar ukupan. Lause, ukupan itu apa sih? Nah, Lause punya nih gambarnya di sini. Ukupan itu adalah, ya, di sini adalah wangi-wangian adik-adik yang cuma boleh dibakar oleh imam-imam. Nah, dia ngapain? Dia melakukan kesalahan, dia membakarnya. Tapi adik-adik, bukan di situ salahnya. Dia udah dilarang sama Imam Azaria
sama 80 imam lainnya udah tolak. Jangan raja, jangan, jangan. Itu bukan pekerjaanmu raja. Itu tidak boleh kamu lakukan. Tapi yang namanya raja, masa hal begini nggak boleh? Aku kan raja, masa nggak boleh? Dia marah adik-adik. Dia bilang, tidak, aku tetap mau membakarnya. Tidak. Wah adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Dia terkena kusta di jidatnya. Putih-putih muncul. Kusta kayak apa sih Lasa? Nih, Lasa punya gambarnya. Seremnya adik-adik, zaman itu orang yang terkena kusta gak boleh berkumpul sama kita-kita. Contohnya kayak sekarang, kayak corona tuh. Kalau corona sih masih bisa dikarantina adik-adik. Tapi kalau kusta, jijik, najis. Dia yang tadinya seorang raja, gak pandang bulu adik-adik. Mau dia raja, mau dia apa pekerjaannya, dia harus pergi. Dia malu adik-adik. Dia mengasingkan dirinya dan sampai mati dia tinggal di pengasingan. Sedih adik-adik. Bagaimana yang awalnya dia saat umur 16 tahun sampai dewasa, sampai menjadi tua adik-adik, dia takut sama Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Dia melakukan semua yang Tuhan katakan. Tapi adik-adik, dia mulai sombong. Sedih adik-adik. Gimana rasanya tadinya diperjikan luar biasa, jadi apa adik-adik? Harus diasingkan. Gak bisa bertemu dengan orang-orang. Adik-adik, Lasa mau nanya sama adik-adik, apa sih yang adik-adik sombongkan? Ngomong adik-adik, ada yang nanya nih, sombong itu apa sih Lasa? Sombong itu adalah membanggakan apa yang kita punya adik-adik dan membandingkannya dengan orang lain. Contohnya ya nih adik-adik, Lasa punya 1 handphone, teman Lasa punya 2 handphone. Aku nih punya 2 handphone, ini terbaru. Wah, ada lagi adik-adik, Lasa punya contoh yang sombongnya gara-gara dia pinter adik-adik. Disuruh mamanya belajar. Contoh, besok ulangan nih. Belajar nak, besok ulangan. Tapi karena sudah merasa dirinya pinter, gak usah mah, pinter, aku udah pinter, udah inget ini, aku udah inget, gak usah belajar. Wah, tapi apa adik-adik yang lakukan? Dia jadi nilai hasilnya gak baik, lupa, jadi jelek adik-adik karena gak belajar. Adik-adik, Lasa mau kita belajar jadi orang yang rendah hati, yang mau baik sama orang-orang. Contohnya nih sekarang di rumah ya, ada adik atau ada kakak yang biasanya bisa kita bantu. Nah, kita bantu. Bisa kita lebih pintar, kita ajarin adik kita, gini loh dek, ini loh, gitu. Bagus kan contohnya? Nah, adik-adik, dari hari ini kita mau belajar dari rasa usia bahwa kita nggak boleh sombong adik-adik. Nah adik-adik, kalian apa sih yang Lasa tadi mau nanya? Sombong itu ngapain aja kalian di rumah? Lasa mau kalian belajar dari hari ini bahwa kita nggak boleh sombong. Nah, kita mau tutup kebaktian hari ini, kita mau berdoa. Setelah itu kita mau kreativitas. Kita doa dulu yuk. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa pada hari ini kami belajar bahwa kami gak boleh sombong. Kami harus rendah hati. Kami belajar firman Tuhan bahwa hari ini kami harus tidak boleh sombong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Namun adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kita ada ayat hafalan adik-adik. Nah, masih ingat gak ayat hafalannya adik-adik? Kita mau belajar dari Roma pasal 6 ayat 18. Baca kitabnya masih ingat gak kira-kira?
Langsung baca dulu ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pakai gerakan ya. Roma pasal 6 ayat 18. Nah, ulang ya. Roma pasal 6 ayat 18. Nah, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Gampang kan? Kita ulang ya. Roma pasal 6 ayat berapa? 18. Wah, pintar adik-adik. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wah, pintar. Adik-adik, ini juga buat minggu depan ya ayat hafalannya, diingat-ingat. Nah, kalau sebentar lagi kita mau ke aktivitas, siapin bahan-bahannya dan siap aktivitas. Sampai jumpa. Bye.